Presiden Jokowi memang unik, paten, cerdas, dikelilingi oleh para pesetia. Salah satunya AM Hendro Priyono. Dengan seluruh proksi dekat dan jauhnya, menghasilkan strategi politik mumpuni, menyelesaikan persoalan. Contohnya, dukungan kuat AM Hendro Priyono secara tegas untuk menghabisi pembangkang politik lewat kedok agama Muhammad Rizik Syihab MRS. Adalah AM Hendro Priyono yang tegas, berani tegas menyebutkan tentang posisi strategis WNI keturunan Arab. Mereka mendapat tempat khusus dalam hati jiwa religius umat Muslim lugu. Sayangnya di mata Hendro Priyono, posisi tersebut beberapa tahun belakangan disalahgunakan oleh warga keturunan Arab. Mereka membangun politik identitas dengan agama sebagai kedok kepentingan politik, bahkan melakukan pembangkangan dan terorisme. Semua berawal dari provokasi antara lain dilakukan para keturunan Arab, seperti para pentolan FPI. Cobalah warga keturunan Arab mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, kata AM Hendro Priyono di Jakarta beberapa waktu lalu. Hebatnya, peringatan AM Hendro Priyono disampaikan saat FPI begitu kuat, tanpa tanding. Sikap tegas Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer itu memberikan suntikan semangat bahwa masih ada negarawan, militer, jenderal purnawirawan yang tegak lurus. AM Hendro Priyono menjadi sosok langka di tengah oportunis seperti Yusuf Kala, SBY, dan para pentolan kami untuk menyebut segelintir. Di tengah kebuntuan, keraguan karena kekuatan MRS luar biasa dengan didukung uang tanpa seri oleh Cendana, Cikeas, dan Caplin, sehingga pembangkangan FPI dan MRS dianggap sanggup menjatuhkan Jokowi, Hendro Priyono tetap menyuarakan kegelisahan terkait radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Saking merasa benar, bualan FPI dan Munarman dengan 7 juta pendemo 411 dan 212 hendak dilakukan ulang pada 1812. Meski hasilnya gagal total, namun perang kekuatan pro kontra untuk membubarkan FPI menjadi titik konflik kepentingan di antara penguasa, utamanya politikus. Namun Jokowi bersikap tegas, bubarkan FPI. Yang melindungi FPI dipecat. Posisi politis Mahfud MD menjadi satu kunci penting. Keputusan Jokowi tetap bubarkan FPI. Beruntung Indonesia memiliki Nikita Mirzani yang mengurai kebuntuan politik, hingga tukang obat Rizik Syihab jatuh menjadi pesakitan. Hingga semua doa buruk tersangka chat mesum itu mengenai dirinya sendiri. Hukum Allah keras terhadap munafikun MRS. Banyak orang tak paham langkah Jokowi. Politik baginya adalah soal pengamatan. Bukan hanya tentang gebiar di lapangan. Bukan hanya tentang belusukan yang tidak real. Seperti belusukan Anies dan Ridwan Kamil tidak akan menggetarkan jiwa rakyat. Ada yang lebih penting. Strategi memenangkan perang, bukan pertempuran. Nah, kisah penghancuran FPI yang dirancang dengan komprehensif oleh Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam dibangun dengan grand design. Disinilah Jokowi bermain. Strategi politik Jokowi selalu membutuhkan momentum, tidak terburu-buru. Momentum penghancuran FPI justru diambil ketika FPI sudah nyata-nyata didukung oleh Cikeas, Cendana, dan Yusuf Kala. Pernyataan Yusuf Kala tentang kekosongan pemimpin dan Yusuf Kala akan mendatangkan Taliban ke Indonesia juga harus disikapi. Jokowi yang bukan militer paham betul strategi perang, yakni memahami center of gravity, yang pasti dipahami lulusan School of Advanced Military Study Fort Leavenworth. Maka Jokowi memutuskan untuk menghancurkan FPI dan MRS ketika FPI ada di titik kekuatan tertinggi dengan para pendukung telanjang.
Seluruh proksi pendukung MRS tampak di mata, gampang menyikatnya. Dengan demikian, penghancuran FPI menjadi paripurna. Target selanjutnya, memenjarakan Anies Baswedan lewat KPK tanpa memusingkan posisi Novel Baswedan. Kasus dugaan korupsi pameran buku Jerman ketika Anies Baswedan jadi Mendikbud akan dibuka. AM Hendro Priyono konsisten menghantam radikalisme, terorisme, intoleransi meski di tengah kepungan kekuatan FPI dan kelompok oportunis yang menguasai seluruh kekuatan uang. Bukan hanya MRS, Munarman dan FPI hancur berkeping. Akibat dibubarkannya FPI, Anies Baswedan jadi kerdil. Yusuf Kala ngumpet tidak mendukung MRS. Kami diam. Nah, di balik keputusan tegas Jokowi ternyata ada dukungan politik, pernyataan, narasi, dan semangat harus dibangun. Dan satu-satunya sosok tokoh yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengkritisi perilaku ugal-ugalan segelintir keturunan Arab hanyalah AM Hendro Priyono, pembuka jalan keberanian negara melawan musuh negara. Jokowi tentu bangga dengan tokoh hebat ini. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Ninoy Karundeng yang disadur dari mudanews.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.